Yo, what's up bro? Camp Katolik yang men kedua kembali hadir di Palembang. Dari camp ini banyak alumni yang menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pribadi mereka. Seperti, untuk apa saya dilahirkan? Apa peran saya sebagai pria? Dan kenapa saya sering merasa tidak nyaman dengan keluarga maupun dengan lingkungan? Apa peran Tuhan di hidup saya? Dan yang paling penting, apa pria sejati itu? So, pertanyaan apa lagi yang ada dalam hidupmu? Bawa ke dalam camp ini dan temukan jawabannya. Camp Young Men hadir di tanggal 19 Juli 2024 di Rumah Retret Giri Nugraha, Palembang, kilometer 7. Sampai ketemu dengan saya, pria sejati, yes, yes, yes. Young Men, yes we can. Shalom, Tuhan memberkati. Hai seluruh umat Katolik di Palembang, dengan penuh syukur PDKK Santo Yosef akan merayakan ulang tahun yang ke-41. Ini peristiwa yang luar biasa, dan dalam rangka ini PDKK Santo Yosef akan mengadakan KRK yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2024, persis hari Rabu saat PDKK Santo Yosef merayakan ulang tahunnya. Dipersilakan hadir, kita menerima penyegaran rohani melalui Romo Joni SC. Silakan.
Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Biasa ke-12 tahun liturgi B dengan tema Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kolekte. 1. Kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. 2. Kantong warna merah sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP, kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SJY, Kor dari lingkungan Yosef, tata laksana dari OMK dan Remaka San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya, dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, intensi misa kita pada pagi hari ini, doa bersama keluarga Hati Wicaksono mendoakan arwah anak kami Gracia Claire Wicaksono yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga ia yang kita doakan berbahagia bersama Bapa di surga dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali beribadah di dalam gereja ini. Kita boleh membawa segala pengalaman hidup kita kepada Tuhan.
dan kita mensyukuri semua hal yang baik, yang bijak, yang suci, yang sudah boleh kita usahakan. Tetapi kita juga dengan rendah hati membawa semua yang kurang di hadapan Tuhan, serta kita mohonkan belas kasih-Nya supaya kita semua pantas di dalam perayaan ini. Untuk itu marilah kita awali ibadah kita ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya kita melakukan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putra-Mu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, 'Sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat.' Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setia-Nya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnya badai itu diam,
bersukacita, sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersukacita kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersujudlah kepada Tuhan, kekallah di kasih setia-Nya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, mendengarkan sabda Tuhan hari ini muncul pertanyaan ini. Mengapa Ayub dalam bacaan pertama ditegur oleh Tuhan? Dan mengapa juga para murid ditegur oleh Tuhan Yesus? Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Dan Santo Paulus mengungkapkan jati dirinya sebagai manusia baru karena sudah mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo hari ini sekedar ingin bersama-sama Bapak, Ibu, saudara-saudari mengingat kembali hal pokok yang mendasar tentang kehidupan beragama kita, yaitu tentang iman. Iman sebetulnya sebagaimana diajarkan kepada kita, iman adalah tanggapan atau jawaban manusia kepada wahyu Allah atau Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Maka ada beberapa unsur yang penting dalam iman. Yang pertama adalah hal yang mendasarkan pada kognitif, yaitu pengetahuan iman. Maka memang dalam proses pengetahuan iman ini kita tahu bahwa juga sudah dikatakan bahwa iman itu muncul dari pendengaran dan juga diwartakan dan juga diwariskan. Oleh karena itu penting sekali bahwa kita terus-menerus memperkaya pengetahuan iman kita supaya kita semakin dapat mengenal siapa Allah itu. Mungkin dari segi kognitif ini, dari bacaan Injil tadi kita tahu berarti para murid itu memang secara kognitif pengetahuan belum tahu, karena mereka bertanya, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Mereka belum mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Mereka mungkin baru menerima mereka sebagai guru seperti dikatakan itu. Sebagai guru pun ya mereka belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai gurunya. Mereka juga masih mencari-cari, baru sekedar ikut-ikut saja dan lain sebagainya. Dan memang kekayaan pengetahuan iman juga akan memberikan kekuatan, peneguhan, terlebih lagi setelah itu diinternalisasi, artinya sudah dihayati, sudah menjadi milik diri, sudah sungguh-sungguh menjadi bagian dari hidupnya. Maka penting sekali memang bagian kognitif ini, supaya kita terus-menerus berani terbuka untuk memperkaya pengetahuan iman kita. Dan kasana iman, pengetahuan iman di Gereja Katolik itu sungguh luar biasa, sungguh kaya, sungguh-sungguh tidak terbatas. Apalagi memang
Walaupun demikian kita mengakui bahwa pikiran kita juga terbatas, tidak pernah habis kita untuk memikirkan Allah. Yang kedua adalah sikap moral dalam kehidupan. Iman juga mempunyai sikap moral. Orang yang beriman dalam hal moral pasti dia mau mengusahakan terus-menerus semua yang baik, yang suci, yang adil, yang jujur. Itulah sikap moral. Yang dicari adalah selalu yang di atas, seperti kita ketahui. Jadi itu bisa menjadi koreksi bagi kita sejauh mana kita memang sudah beriman. Apakah kita sudah mengedepankan nilai-nilai moral itu agar kita semakin menjadi pribadi yang menyerupai Kristus itu. Dan yang ketiga tentu saja tidak lepas kalau sudah ada pengetahuan, sudah ada nilai moralnya, juga tidak lepas dari sikap kehidupan kita, perilaku hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang beriman pastinya kita juga dirangkum dalam kata ibadah itu. Seorang yang beriman pasti dia orang yang berdoa, yang selalu ingin membangun hubungan relasinya dengan Tuhan. Yang kedua tentu juga dia tetap bersedia untuk melatih diri, tidak sombong. Dia selalu berusaha, menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan dia terus-menerus mau melatih dirinya. Dan yang ketiga tentu tidak kalah pentingnya bahwa manusia yang beriman tentulah dia manusia yang selalu ingin berbuat kasih kepada sesamanya. Bukankah Santo Yohanes juga mengatakan, kalau kamu mengaku kamu mengenal Tuhan, tapi kamu membenci, menyakiti saudara-saudaramu, ya kamu adalah seorang pendusta. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dari 3 dasar itu mengenai iman, kita bisa mengerti mengapa para murid ditegur oleh Yesus. Karena mereka memang belum mengenal Yesus sungguh-sungguh, belum menerimanya sebagai Tuhan, dan juga mereka juga belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang baik. Sementara dari bacaan yang pertama, kita diajarkan bahwa dalam kegelisahan hidup kita sebagai orang beriman tidaklah wajar bahwa kita berperkara dengan Tuhan. Justru kita jangan mengadili Tuhan, tetapi kita justru harus percaya dan juga menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan membantu dan menolong kita, karena Tuhan adalah baik, karena Tuhan adalah Sang Pencipta, penguasa segala sesuatu. Maka tadi Ayub juga ditanya oleh Tuhan secara retoris, ya. Tidak perlu dijawab sebenarnya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberi batasan kepada laut itu supaya dia tidak mengalir kemana-mana? Ya pastilah Tuhan itu saja. Dan terakhir dari Santo Paulus merasa diri sebagai orang yang sudah menjadi manusia baru karena dia sudah mengenal Kristus. Dan ini yang paling penting, bahwa setelah itu dia menyadari bahwa kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita, bagi sesama kita yang juga membutuhkan pertolongan kita. Semoga dengan demikian kita hari ini dibaharui iman kita dan kita juga disemangati untuk terus-menerus menambah pengetahuan iman kita, terbuka akan karya Allah dalam kehidupan kita, dan kita semakin dapat menjadi pribadi yang kuat juga di dalam badai yang kita hadapi. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, angin dan danau pun taat kepada Kristus Sang Sabda, sebab Dialah Sang Mesias penyelamat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup, kita selalu merasa aman karena diselamatkannya. Jawaban doa umat, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat, demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa, melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa Maha Baik yang tidak pernah meninggalkan kita, makin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Putra-Mu adalah hidup dan keselamatan kami. Berkat bantuannya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Berdoalah Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas Yesus Kristus Putra-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan anak kami Gracia Claire Wicaksono, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Bapak, saudara-saudari, anak-anak remaja, kaum muda, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita bangkit berdiri, kita mendoakan tahun keluarga. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaan-Nya kami hidup sebagai manusia baru yang makin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Hari Raya. Hari Senin tanggal 24 Juni, kita diundang untuk merayakan Misa Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pukul 6 sore di gereja. Maka misa pagi ditiadakan. 2. Bersama para ibu paroki dan komunitas PDKK, diundang kehadiran para ibu untuk hadir dalam pertemuan hari Kamis, tanggal 27 Juni, pukul 5 sore di Balai Paroki, PIC Tri Andriani. 3. Kunjungan ke lembaga permasyarakatan di Merah Mata yang sedianya dilakukan tanggal 22 Juni, diubah jadwalnya menjadi tanggal 29 Juni, pukul 9:30 pagi. Apabila ada umat atau lingkungan yang ingin bergabung, silahkan menghubungi Ibu Feliana. 4. Seksi katekese dan pengurus komunitas OTD
mengundang para anggota dalam perayaan ulang tahun komunitas yang pertama pada tanggal 30 Juni pukul 10 di Balai Paroki. Para peserta diharapkan untuk mendaftarkan diri melalui Google Form yang dibagikan kepada pengurus lingkungan, PIC Bayu. 5. Bidang pelayanan subseksi pendidikan membuka program bantuan dana pendidikan dan Ayo Kuliah untuk umat keluarga prasejahtera Paroki San Frades tahun ajaran 2024-2025. Formulir bisa diambil di sekretariat. Syarat dan ketentuan bisa dibaca di formulir. Batas terakhir pengumpulan formulir tanggal 12 Juli. 6. Color Choir berkolaborasi dengan LP3KD Sumatera Selatan mengadakan pagelaran paduan suara umum atau Third Palembang Choral Exhibition pada tanggal 14 sampai 15 September. Dengan ini mengundang paduan suara yang ada di Paroki San Frades untuk berpartisipasi dalam event tersebut. Dan ada juga workshop yang bisa diikuti secara personal. PIC Yohanes Arifin atau Desi Christine. 7. Penerimaan dana. Misa hari Minggu kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 8. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa tanggal 29 dan 30 Juni atau Hari Raya Santo Petrus dan Paulus diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kolekte sedekah tahta suci. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk segala rencana, usaha, kegiatan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu, Bapak, marilah pergi, ibadah kita sudah selesai, syukur kepada Allah. Dan kami nikmati berkat dan
tangan